Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di saluran channel YouTube yang keren ini. ROF Sound. Pada video kali ini, kita akan mencoba menampilkan beberapa kitab tafsir Al-Quran, karya ulama-ulama Indonesia. 1. Tarjuman Al-Mustafid. Karangan Syekh Abdur Rauf As-Singkili Al-Jawi, seorang ulama Nusantara asal Aceh, di abad ke-12 Hijriah, bertepatan 17 Masehi. Kitab ini, diasumsikan kuat sebagai tafsir pertama di Nusantara, yang lengkap menafsirkan 30 juz dalam Al-Quran. Tafsir ini, diperkirakan rampung pada tahun 1675 Masehi, dengan menggunakan bahasa Melayu, bahasa yang menjadi lingua franca khususnya di Asia Tenggara, pada waktu itu. Sebagai tafsir paling awal, tidak mengherankan apabila karya ini beredar luas di wilayah Melayu, Nusantara. Bahkan edisi cetaknya, dapat dijumpai di komunitas Melayu Muslim Afrika Selatan. Sebagai bukti reputasi internasional As-Singkili, Tarjuman Al-Mustafid diterbitkan di berbagai negara, seperti Singapura, Penang, Jakarta, dan Bombay. Bahkan, di Timur Tengah karya ini mendapatkan apresiasi dari penerbit Sulaiman Al-Maragi, Kairo, yang menerbitkannya pada tahun 1930-an. Penerbit Al-Amiriyah, Makkah, juga mencetak ulang berkali-kali karya berbahasa Melayu ini. Tak ketinggalan, Matba'ah Al-Utsmaniyah, Istanbul, pernah menerbitkan karya ini pada tahun 1884, dan cetak ulang pada 1904. Kenyataan bahwa Tarjuman Al-Mustafid diterbitkan di berbagai negara, menunjukkan apabila kualitas intelektualnya diakui secara internasional. 2. Marohlabid, atau Tafsir Munir. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, Asy-Syafi'i atau lebih dikenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Lahir di Tanara, Serang, sekitar tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Wafat di Mekah, Hijaz, sekitar tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Adalah salah seorang ulama besar asal Indonesia bertaraf internasional, yang menjadi imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Beliau bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama dan intelektual, yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab, yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Tafsir ini sangat istimewa, karena merupakan tafsir Al-Quran pertama, yang ditulis secara lengkap dengan berbahasa Arab, oleh ulama asal Nusantara, Indonesia. Kitab tafsir ini dicetak pertama kali di penerbit Abdur Razak, Kairo 1305 Hijriah, lalu di penerbit Mustafa Al-Bab Al-Halabi, Kairo 1355 Hijriah. Kemudian diterbitkan lagi di Singapura, oleh penerbit Al-Haramain, hingga 4 kali cetakan pertama kitab ini bernama Marohlabid, dan cetakan keduanya bernama Tafsir Al-Munir 5 Alim Al-Tanzil. Selanjutnya di Indonesia sendiri, kitab ini diterbitkan oleh penerbit Usaha Keluarga, Semarang. Lantas diterbitkan pula oleh penerbit Al-Maimanah, Arab Saudi dengan nama Tafsir Al-Nawawi dalam 2 jilid. Di samping itu, pada tahun 1994, kitab ini dicetak kembali oleh penerbit Dar Al-Fikr, Beirut dengan nama Al-Tafsir Al-Munir 5 Alim Al-Tanzil. Tafsir ini tercatat sebagai salah satu karya tafsir pada abad ke-19 di dunia Islam, selain Tafsir Al-Manar, karangan Muhammad Abduh dan Rashid Rida dari Mesir. Tak heran apabila tafsir Marohlabid mendapat pengakuan dari Universitas Al-Azhar, Mesir dan dijadikan sebagai rujukan bagi ulama internasional dan pelajar dunia, yang dibuktikan kitab ini dicetak hingga ratusan kali. Ia juga menjadi rujukan utama berbagai pesantren di Indonesia, terutama di Jawa. 3. Raudatul Irfan fi Marifatil Quran. Kitab ini dikarang oleh ulama asal Jawa Barat, yang lahir 12 Muharram 1306 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 September 1888 Masehi, di Desa Cantayan, Onder Distrik Cikembar, Distrik Cibadak, Sukabumi. Kitab tafsir Raudatul Irfan fi Marifatil Quran ini, ditulis dalam bahasa Sunda, beraksara Arab Pegon, lengkap 30 juz.
Penulisan Raudatul Irfan merupakan mata rantai kegiatan kreatif Kiai Sanusi dalam mengungkapkan pikirannya melalui sarana bahasa Sunda. Kitab tafsir pertamanya adalah Malja al-Tolibin fi Tafsir Kalam Rabb al-Alamin, tapi penulisannya hanya sampai juz 9 yang terdiri dari 28 jilid yang tipis-tipis. Yang melatar belakangi penulisan Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam tafsir Raudatul Irfan fi Marifatil Quran ini, lahir khususnya sebagai kegiatan pengajian kepesantrenan, yang diajarkan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan cakupan umumnya bagi masyarakat yang mengerti bahasa Sunda, untuk memudahkan dalam mengkaji dan memahami ajaran-ajaran Islam. Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah seorang penulis Nusantara yang produktif. Karya tulis yang ia buat meliputi berbagai disiplin keilmuan, di antaranya ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu Quran, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu nahu dan syorof, dan ilmu-ilmu lainnya yang mencakup 12 fan keilmuan. Karyanya saat ini cukup sulit untuk ditemukan, karena selain sudah tidak ada pencetakan ulang terhadap karya-karya tersebut, juga karena sewaktu masa penjajahan kolonial Belanda, karya Kiai Ahmad Sanusi relatif dilarang beredar oleh pemerintah kolonial Belanda baik langsung maupun tidak langsung. Karena dianggap tulisannya akan membahayakan terhadap kewibawaan pemerintahan kolonial Belanda beserta kronik-kroninya. 4. Faidlur Rahman fi Tarjamati Tafsiril Kalamil Malikid Dayan. Kitab ini dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani Al-Jawi Asy-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan Mbah Soleh Darat. Beliau dilahirkan pada tahun 1820 Masehi di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kitab Faidlur Rahman ini dibuat dengan tulisan tangan Kiai Soleh Darat, terdiri atas 2 jilid besar. Jilid pertama mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat Al-Baqarah, setebal 577 halaman. Jilid pertama mulai ditulis pada Jumat, 20 Rajab 1309 Hijriah, atau 19 Februari 1891 Masehi, dan selesai pada 19 Jumadil Awal 1310 Hijriah, atau 9 Desember 1892 Masehi. Jilid pertama kitab itu dicetak di Singapura, oleh percetakan Haji Muhammad Amin, pada 27 Rabiul Akhir 1311 Hijriah, atau 6 November 1893 Masehi. Jilid kedua dicetak di tempat yang sama, di Singapura pada 1895. Selama menjadi seorang guru, banyak muridnya yang kemudian menjadi ulama besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Munawir Krapyak, dan juga Era Kartini. Selain meninggalkan karya tulis kitab tafsir Al-Quran berbahasa Jawa dan aksara Pegon, Kiai Soleh Darat juga membuat kurang lebih 14 kitab lainnya yang sudah mencakup semua aspek ilmu Islam. Semuanya dialihbahasakan ke bahasa Jawa. Mbah Soleh Darat wafat di Semarang pada 28 Ramadan 1321 Hijriah bertepatan 18 Desember 1903 Masehi. Beliau dimakamkan di Bergotaran Dusari, Semarang Selatan, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.